Halo teman-teman, kita dari kelompok 2. Di sini kita akan menampilkan PowerPoint dengan berjudul pengembangan paragraf dalam penulisan ilmiah. Dan ini anggota kelompok saya. Nah, kita akan masuk ke slide 1. Apa itu pengertian paragraf? Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang membahas satu gagasan utama atau ide pokok kalimat yang saling berhubungan dan membahas satu gagasan utama. Yang di dalamnya yaitu berfungsi sebagai unit dasar untuk menyusun ide-ide secara terstruktur, memastikan tulisan mudah dibaca untuk meyakinkan para pembaca. Paragraf yang baik bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun argumen yang logis untuk mendukung kesimpulan ilmiah. Pengertian dan fungsi paragraf, yaitu 1. Menyusun argumen, membantu mengembangkan topik secara bertahap dari pengenalan masalah hingga analisis dan implikasi. Yang kedua, kejelasan, membagi teks panjang menjadi bagian-bagian yang mudah dicerna sehingga pembaca dapat memahami. Yang ketiga, mendukung objektivitas. Setiap paragraf harus didasarkan pada fakta, data, atau referensi, bukan opini subjektif. Yang keempat, panjang ideal. Umumnya 100 sampai 200 kata, tergantung kompleksitas. Paragraf terlalu panjang bisa membingungkan pembaca, sementara terlalu pendek terasa fragmentaris. Kita lanjut ke slide 2. Pentingnya pengembangan paragraf. Paragraf itu penting karena berfungsi untuk menyusun dan menyampaikan ide secara teratur dan jelas agar pembaca mudah memahami isi tulisan tersebut. Strategi pengembangan paragraf 1. Pendefinisian topik, menjelaskan pengertian atau batasan suatu istilah. Narasi masalah, menyampaikan urutan kejadian atau proses yang menyangkut topik. Urutan logis kejadian, menguraikan peristiwa sesuai kronologi. Penjelasan data statistik, membahas data angka secara rinci dan maknanya. Strategi pengembangan paragraf kedua. Kutipan referensi, memperkuat pertanyaan dengan pendapat ahli, sebab akibat, menjelaskan hubungan antara sebab dan dampak dari suatu kejadian. Proses kejadian, menguraikan tahapan atau cara berlangsungnya suatu proses. Pemberian contoh, memberikan ilustrasi nyata sebagai pendukung ide. Pada strategi pengembangan paragraf 3, pertama yang perlu kita pahami mengenai strategi pembagian paragraf ada beberapa strategi, di mana yang bisa kita gunakan dalam menulis sebuah paragraf, yaitu sebuah perbandingan, klasifikasi, penjelasan deduktif dan induktif, serta ide klimaks dan anti klimaks. Pada strategi perbandingan digunakan untuk menggambarkan sebuah persamaan dan perbedaan antara dua hal atau lebih. Kemudian, klasifikasi berarti adalah mengelompokkan sebuah informasi berdasarkan kriteria tertentu agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya ada penjelasan deduktif dan induktif, di mana pada paragraf deduktif merupakan penempatan ide utama di awal paragraf, lalu diikuti dengan penjelasan yang lebih rinci. Sedangkan induktif menaruh ide pada akhir paragraf setelah penjelasan beserta contoh-contohnya. Selain itu, juga ada strategi klimaks dan anti klimaks. Klimaks berarti mengatur urutan ide dari yang paling rendah menuju puncak ketegangan atau yang paling penting. Sebaliknya, anti klimaks menurunkan ketegangan pembaca dengan menyusun ide dari paling kuat ke yang lebih ringan. Lalu, berikutnya, mari kita bahas mengenai teknik pengembangan paragraf. Pada dasarnya, pengembangan paragraf bisa dikembangkan dengan dua teknik utama, yaitu teknik deduktif dan teknik induktif. Pada teknik deduktif, dimulai dengan ide utama di awal paragraf. Kemudian diikuti penjelasan yang lebih spesifik. Jika dibandingkan dengan teknik induktif, justru memulai dengan penjelasan yang lebih dahulu dan disimpulkan ide utamanya ada di bagian akhir paragraf. Pada dasarnya kedua teknik ini bisa digunakan secara fleksibel,
bahkan dikombinasikan dengan kebutuhan isi dan tujuan paragraf yang ingin kita capai. Maka, penulisan paragraf itu penting untuk memilih strategi dan teknik yang paling sesuai agar yang kita sampaikan bisa jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pembaca. Syarat paragraf ilmiah. Dalam penulisan ilmiah, paragraf harus memenuhi 3 syarat penting agar isinya jelas dan mudah dipahami. Pertama, kesatuan ide. Artinya, semua kalimat dalam paragraf harus mengarah pada satu gagasan utama. Jadi, tidak boleh ada kalimat yang keluar dari topik pembahasan. Hal ini supaya pembaca tidak bingung memahami inti paragraf. Kedua, kepaduan antar kalimat. Setiap kalimat harus saling berhubungan secara logis dan linguistik. Misalnya dengan penggunaan kata sambung atau penghubung seperti selain itu, karena itu, atau namun. Dengan begitu, alur paragraf terasa mengalir dan nuntut. Ketiga, kekompakan. Paragraf ilmiah harus disampaikan secara padat, jelas, dan tidak bertele-tele. Tujuannya agar isi tulisan lebih efektif dan mudah dipahami pembaca. Jadi, bisa disimpulkan bahwa paragraf ilmiah yang baik itu memiliki satu ide utama, kalimatnya saling berhubungan, dan disampaikan dengan jelas serta ringkas. Contoh paragraf deduktif. Iklim tropis berpengaruh besar terhadap pola pertanian di Indonesia. Kondisi suhu yang hangat dan curah hujan yang merata sepanjang tahun memungkinkan tanaman tropis tumbuh subur. Oleh karena itu, petani di daerah tropis cenderung menanam padi, kelapa, dan kopi yang sesuai dengan kondisi iklim tersebut. Contoh lainnya dari paragraf deduktif yaitu smartphone adalah perangkat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perangkat ini memiliki banyak fungsi seperti komunikasi, hiburan, dan akses informasi, sehingga telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian, mulai dari bekerja hingga belajar. Smartphone membantu berbagai aspek kehidupan modern. Itulah beberapa contoh dari paragraf deduktif. Contoh paragraf induktif. Petani di daerah tropis biasanya menanam padi, kelapa, dan kopi. Hal ini dikarenakan kondisi suhu yang sangat hangat dan curah hujan yang merata sepanjang tahun. Dengan kondisi iklim seperti ini, tanaman tropis dapat tumbuh dengan subur. Jadi, iklim tropis sangat menentukan pola pertanian Indonesia. Karena ini paragraf induktif, jadi itu pokoknya di terakhir, yaitu iklim tropis sangat menentukan pola pertanian di Indonesia. Kesimpulan, pengembangan paragraf sangat penting untuk menyampaikan ide secara jelas dan sistematis dalam tulisan ilmiah. Pemilihan strategi pada pengembangan paragraf yang tepat akan memudahkan membaca memahami isi tulisan dengan baik. Itu saja teman-teman video pemaparan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.